Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi forecasting in a fraction of time atau bisa disebut dengan peramalan dalam fraksi waktu. Jadi di kelompok ini ada tersusun 4 anggota, yaitu dengan saya sendiri, Dewan Syafiranda Swandi, dengan NIM 2018 0420172, dan selanjutnya ada Muhammad Nur Kalam dengan NIM 2018 0420205. Selanjutnya ada Ami Karniasari dengan NIM 2018 0420372. Dan yang terakhir Syafira Firdaus dengan NIM 2018 0420397. Ya baik teman-teman, masuk slide pertama yaitu membahas forecasting in the future. Mungkin dalam buku yang kami baca mengusulkan metode baru untuk peramalan yang membutuhkan input informasi yang minimal menggunakan prinsip arus kas. Perkiraan ini dapat menghasilkan gambar grafis dari skenario alternatif yang memungkinkan anggota dewan dan staf untuk bergerak maju ke masa depan. Dengan informasi yang terus diperbarui, memeriksa peramalan merupakan alat strategis untuk lembaga nirlaba, karena dengan peramalan ini dapat mengeksplorasi hubungan antara prediksi dan risiko. Ya, bagaimana memprediksi masa depan? Ya, bagi kita semua meramalkan peristiwa masa depan dalam sistem yang kompleks seperti organisasi nirlaba agak sedikit menantang. Seperti yang kita harapkan saat ini, kita percaya bahwa adanya kunci untuk peramalan untuk membuat kerangka arus kas tersebut. Nah, peramalan arus kas tersebut memiliki manfaat, yaitu akan menghemat banyak waktu dalam menyiapkan laporan keuangan untuk rapat dewan, staf, maupun jajarannya. Anggota dewan akan memiliki banyak lebih awal peringatan saat-saat ketika mereka perlu menggunakan jalur kredit atau mencelupkan kas tersebut ke dalam cadangan kas tersebut. Peramalan yang bersifat strategis adalah peramalan yang membutuhkan persiapan dan adaptasi untuk memperhitungkan. Perkiraan arus kas adalah strategi organisasi yang dinyatakan dalam angka, memberikan berat untuk tujuan dan sasaran yang diadopsi organisasi dan menciptakan langkah-langkah yang dapat ditimbang sendiri oleh orang lain maupun kita sendiri. Dengan memproyeksikan arus kas ke masa yang akan datang, sebuah organisasi dapat memperkirakan niatnya secara konkret. Perkiraan tersebut menyediakan platform fiskal untuk rencananya. Perakiraan juga menciptakan arah-arah organisasi sesuai dengan tujuan organisasi tersebut untuk masa yang akan datang. Baik teman-teman, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu cash flow curve atau bisa disebut kurva arus kas. Jadi kami di sini menampilkan grafik yang kita kutip dari buku yaitu grafik 4.2 di mana teman-teman bisa melihat pergerakan arus kas dari periode 2007 hingga 2010, yaitu kita mengambil 3 periode. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pergerakan naik atau turunnya arus kas tersebut dari tahun ke tahun. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan yang namanya amplitudo kurva. Apa itu amplitudo kurva? Jadi amplitudo kurva ini adalah informasi di mana kita dapat membandingkan arus kas dari tahun sebelumnya pada tahun selanjutnya. Nah, jadi kita juga bisa menemukan sejauh mana pendapatan dan beban meningkat atau menurunnya selama periode keuangan tertentu atau selama periode berjalan dari 2007 hingga 2010. Amplitudo ini dapat berarti jangkauan ekstrim dari kuantitas yang berfluktuasi yang sudah dijelaskan tadi naik turunnya dari arus kas tersebut. Nah, selanjutnya, sebagian besar sistem peramalan berfokus pada jumlah kenaikan atau penurunan yang terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini, manajer dapat meninggalkan perkiraan dengan menggunakan peramalan arus kas tersebut. Namun, algoritma bawaan mengalokasikan perkiraan kenaikan atau penurunan sepanjang kurva, yaitu dihasilkan pada tahun dasar dan algoritma tersebut mengkontrol bentuk kurva dari tahun-tahun yang akan datang. Begitu. Dapat kita simpulkan bahwa dengan melihat arus kas ini, kita dapat
memperkirakan atau meramalkan bagaimana arus kas yang akan datang untuk periode selanjutnya atau tahun yang akan mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan preparation and adaptability. Preparation atau persiapan adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data keuangan untuk merumuskan anggaran dan proyeksi. Adaptability atau adaptasi adalah proses menghasilkan skenario alternatif. Jadi beberapa di antaranya dapat digunakan untuk mengakomodasi strategi lembaga terhadap keadaan yang bisa kapanpun berubah. Jadi persiapan dan adaptasi itu sangat berhubungan, di mana kita memerlukan persiapan untuk nantinya beradaptasi dalam situasi dan kondisi yang kapanpun bisa berubah. Selanjutnya, preparation the classic approach. Jika pada sistem manajemen klasik, penekanannya itu lebih kepada persiapan. Jadi jika sebuah organisasi percaya bahwa kinerja dari masa lalu itu mempunyai pengaruh yang kuat pada hasil masa depan, maka yang lebih difokuskan dan dicermati yaitu pada persiapannya. Jika pada pendekatan klasik, penekanannya itu pada kemampuan beradaptasi dengan menghasilkan skenario atau kemungkinan alternatif yang nantinya akan cocok dengan perubahan keadaan dengan seiring berjalannya waktu atau seiring berjalannya tahun per tahun. Pendekatan klasik sendiri itu jika untuk peramalan biasanya mengumpulkan banyak informasi historis selama proses pengembangan anggaran. Adaptability in the current requirement. Persyaratan yang ada atau yang berlaku pada sebuah organisasi itu sebagai contoh perlunya adaptasi dalam kelembagaan. Peramal arus kas diharap memungkinkan orang-orang dengan beragam tingkat keterampilan di manajemen keuangan untuk memahami gagasan bahwa akan ada kemungkinan untuk terus memajukan perakiraan mereka dan menghasilkan skenario baru sebagai cara untuk beradaptasi pada persyaratan yang ada saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rolling forecast as an alternative to static prediction. Di sini, perakiraan bergulir pada bab ini sangat direkomendasikan, di mana peramalan ini sebagai sarana untuk memperbarui perkiraan yang dibuat tentang masa depan, posisi keuangan di suatu organisasi. Perkiraan bergulir juga dapat bermanfaat bagi dewan dan staf sebagai sarana untuk sampai pada keputusan yang strategis untuk institusi dalam kaitannya dengan lingkungan yang berubah-ubah. Getting start with the cash flow forecast. Terdapat dua aturan dengan memulai dengan peramal arus kas, yaitu pertama, gunakan konsep akuntansi berbasis kas daripada konsep akuntansi akrual saat Anda mengisi peramal arus kas. Yang kedua, tidak boleh memasukkan depresiasi atau amortisasi biaya dalam perkiraan. Baik amortisasi maupun depresiasi bukanlah biaya tunai. Selanjutnya, using the cash flow forecast. Yang pertama ada a hospital example. Menciptakan strategi operasi yang efektif untuk beberapa klien dimulai dengan mengidentifikasi komponen, pendapatan, dan pengeluaran yang memiliki dampak terbesar pada anggaran. Selanjutnya ada an education example. Lembaga pendidikan yang menggunakan metode yang sangat sederhana untuk menimbang rata-rata variabel yang berbeda dan menghasilkan satu angka persentase untuk pendapatan dan angka lain untuk pengeluaran. Selanjutnya ada dealing with unusual event. Berikut contoh konkretnya. Katakanlah agen layanan sosial memiliki kontrak tahunan dengan negara untuk memberikan pelayanan. Kontrak ini adalah bagian utama dari agensi pendapatan, hanya dilengkapi dengan beberapa banding pengalaman dana khusus. Jika negara terlambat 1 tahun dengan pembayarannya, sisi pendapatan dari kurva akan tertekan, sedangkan sisi biaya kurva mungkin tetap cukup konstan. Akankah agensi melempar? Keluar tahun ini karena gangguan pendanaan adalah peristiwa yang tidak biasa yang mungkin tidak terulang di masa depan. Atau katakanlah harga minyak melambung tinggi selama 1 tahun dan biaya pemanasan naik drastis. Apakah itu membuat tahun tidak valid? Sangat mudah untuk membayangkan bahwa melihat kembali 3-5 tahun yang sebenarnya akan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah anomali. Tetapi, bagaimana jika sesuatu tidak hanya sekali kejadian? Haruskah Anda mendiskonnya karena tidak rata-rata dari waktu ke waktu? Kita mempunyai saran, yaitu Anda menggunakan yang sebenarnya dari tahun lalu dan kemudian menonton bulanan aktual dengan hati-hati
seiring berjalannya tahun. Dengan cara ini, Anda tidak bertaruh bahwa masa lalu akan rata-rata keluar dari waktu dekat. Selanjutnya, long range forecast. Dalam perkiraan jangka panjang, yang paling penting adalah mulai berpikir dalam kerangka arus kas dan untuk memastikan bahwa Anda memiliki peringatan adanya lubang di depan jalan. Dapat diperkirakan hingga 20 tahun membangun fitur ini karena kami tertarik untuk membantu organisasi dan tidak hanya mengkonseptualisasikan arus kas, tetapi juga mengembangkan jalur kredit bergulir dan utang berjangka untuk dikelola arus kas. Selanjutnya ada strategi and cash flow forecasting together at last. Peramalan arus kas merupakan hal yang penting karena memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang semua elemen strategis yang dihadapi lembaga nirlaba. Dalam melakukan peramalan harus mempersiapkan secara memadai guna peramal arus kas ini sebagai saran untuk mempercepat pekerjaan dan siap bersedia untuk beradaptasi dengan keadaan atau situasi apapun yang akan terjadi ke depannya, baik situasi di dalam atau di luar kendali sebuah organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.